Video ini tentang risk and reward kalau Anda baru mau beli MEDC di Selasa April 2023 ini ya. Dan berencana untuk ngehold setidaknya sampai 2024, di mana di 2024 dia akan bagiin dividen keuntungan selama 2023. Video ini juga untuk Anda yang mungkin sudah masuk ke MEDC, lagi floating profit, jadi pengen tahu kapan nih TP-nya gitu. Tapi resikonya apa kalau holdnya lebih lama gitu. Dan juga buat Anda yang udah masuk ke MEDC dan mungkin posisinya floating loss dan pengen tahu perhitungan resikonya kalau misalnya ditunggu lebih lama lagi ngeholdnya tuh apa dan potensi rewardnya apa gitu. Sama-sama time frame-nya selama untuk 2 tahun ke depan sampai 2024. Sampai di mana di 2024 dia bagi dividen untuk keuntungan tahun 2023. Gitu ya. Oke. Ekuitasnya ya. Ekuitas sepanjang 2022 nih dia terakhir 24,4 triliun. Naik 60% dibandingin tahun sebelumnya. Nah, di 2023 kita anggap aja ya, berarti ini cari jeleknya gitu. Anggap aja dia cuma naik 1% atau ya naik tipis-tipis gitu ya. Lalu di sini kita cari PBV terendah ya selama 4 tahun terakhir. Selama 4 tahun terakhir 2019 PBV dia 1, 2020 0,76, 2021 0,95, 2022 0,78. Sebenarnya paling rendah 0,76 ya, tapi ini pas pandemi. Jadi menurut saya kalau pandemi nggak terjadi lagi ke depannya, ya PBV terendah di atasnya pandemi lah. Ini 0,76, ini ada 0,78. Di sini saya pakai 0,78. Jadi 0,78 ini untuk nyari PBV terendah. PBV terendah buat apa? Buat mengasumsikan jikalau si MEDC ini turun sampai kemana gitu harga terendahnya gitu ya. Lalu di 2023 labanya ya ini kan dari 670M tiba-tiba naik 8,3 T dalam setahun ya. Pertanyaannya tahun depan ya, sepanjang tahun 2023 itu berapa kenaikannya gitu ya. Yakin 1100% lagi gitu atau sekedar 125% deh, yakin nggak gitu ya. Nah, saya di sini anggap aja, lagi-lagi saya pakai kemungkinan terburuk, anggap aja dia balik lagi ke keuntungan 2021, baik lagi ke laba 2021. Minus berapa ya? Coba. Minus 80. Minus 80 dia masih ke 1,6 T, kurang. Minus 90. Wah, mendekati. Minus 92. Nah, 668, 670. Oke, minus 91 deh. Oke. Terdekat ini ya 751M. Oke, jadi anggap aja 2023 entah gimana ceritanya tuh si minyak gitu ya, komoditas minyak turun segala macam sehingga keuntungan dia masih dapat untung tapi nggak se-wow yang sekarang, sehingga dia dia berkurang jauh labanya gitu ya, dengan anggapan berkurang jauhnya sampai 91%, sehingga laba dia balik ke 751M, mendekati laba dia di tahun 2021. Oke. Lalu untuk DPR, dan Anda buat yang nggak tahu DPR apa, DPR itu kaitannya sama dividen. Buat Anda yang nggak tahu DPR dan dividen, tonton video part 1-nya MEDC ya. Anda silakan ke channel Saham Nyantai, cari itu di sekitar video-video ini, sebelum video ini, tanggal-tanggal yang deket-deket lah. Soalnya video ini kan video part 2, Anda cari video part 1-nya. Di situ dikasih tahu DPR, dikasih tahu dividen, dikasih tahu kisaran murah, wajar, mahal gitu ya. Di sini saya pakai 50%. Di video part 1 juga dijelasin 50% dari mana gitu angkanya. Di sini saya 50%. Nah, sekarang fokus ke sini. Jadi kalau misalnya Anda mau ngehold, jadi Anda mau beli MEDC nih, terus niat ngehold sampai 2 tahunan, sampai 2024. Sampai di 2024 dia bagian keuntungan 2023 gitu ya. Atau Anda sekarang lagi floating loss mau ngehold sampai 2024 juga. Itu kalau ngomongin resiko penurunan harga tuh minusnya sampai minus 26%.
Namanya resiko ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nggak akan pernah sampai minus 26%. Kemungkinan kedua, bisa aja terjadi sampai 26%. Kemungkinan ketiga, mungkin bahkan turun lebih dalam daripada minus 26%. Ya. Sekali lagi, minus 26% ini dari mana? Dari PBV 0,78. 0,78 dari mana? Karena ini adalah PBV sepanjang tahun 2022 si MEDC. Jadi kalau MEDC turun separah 0,78 lagi dia di harga pasar, maka dari harga sekarang itu dia minus 26%. Itu dari penurunan harganya. Oke. Lalu yang agak hampir pasti ini, agak hampir pastinya Anda dapat return dari dividen. Di mana dividen di sini dapatnya 15%. Sampai 2024 tuh ya. 2024-nya bentar saya lihat. Sekitar Juni sampai Agustus ya. Jadi sampai Agustus 2024 Anda dapat 15%, sekitar 15%. Anda masukin 100 juta buat beli MEDC di harga 1050 ya. Anda nanti di 2024 Agustus 2024 dapat sekitar 15 juta. 100 jutanya utuh, Anda dapat tambahan 15 juta. Ya. Jadi resikonya dapat 15,8%. Returnnya dapat 15,8%. Resikonya minus 26%. Nanti pertanyaannya, ya kecil dong, nggak imbang dong. Returnnya aja cuma 15, resikonya 26. Nah di sini ada cara memaknainya lagi. Ingat, ini dividennya dari kalau DPR-nya 50%. Kalau DPR-nya salah satu aja nih di antara 2022 atau 2023 tiba-tiba DPR-nya 78% ya. Salah satu aja ya, 78%. 78% tuh DPR 2021 soalnya ya. Jadi mungkin aja gitu. Itu dia dividennya jadi 16,63. Masih tetap kalah? Ya, masih tetap kalah. Tapi bedanya makin ngecil ya. Tadi kan belasan, sekarang bedanya tinggal 10% lagi. Jadi hanya karena DPR-nya salah satu jadi 78% aja, dia bisa jadi gap-nya tinggal 10% lagi. Itu dari DPR-nya. Belum kalau misalkan tiba-tiba labanya, ini kan labanya dengan asumsi minus 91% dari keuntungan yang sekarang, dari laba yang sekarang. Kalau misalkan labanya nggak kemana-mana aja, misalkan labanya stabil, misal labanya stabil 1%, itu dividennya udah jadi 39%. Apakah berlebihan? Nggak ada yang tahu ya. Jadi itu kalau labanya tetap di 1%. Kita balikin deh. Katakanlah minusnya nggak jadi 91%. Turunnya nggak sampai 91%. Turunnya 50% misalkan. Turunnya 50% aja. Ini udah nutup nih. Ya, udah nutup antara reward dibanding resikonya. Dan ingat, ini resiko jika turun ya. Kalau misalkan nggak pernah turun sampai sini ya berarti dari dividennya aja udah 26%. Anda masukin 1 juta, Anda dapat return 26 juta. Cuma nunggu dari April 2023 ya. Sekarang kan April 2023 nih. Video ini dibuat tuh April 2023 nih. Sampai Agustus 2024 Anda dapat return 26%. Kalau labanya berkurang 50%. Kita balikin ke yang tadi deh. Yang tadi berapa ya? 91% ya. Lupa saya. Ya 91%. Jadi perhitungan tadi itu udah dengan asumsi labanya turun sampai 91%. Labanya tuh 91%. Kalau misalnya turunnya sampai cuma 50%, nah Anda udah sama. Kalau turunnya cuma 25% misalkan, dari dividennya aja Anda udah nutup. Dan dividennya lah. Ini nggak ngomongin kalau tiba-tiba dari sejak 11 April 2023 sampai nanti Agustus 2024 harganya naik dari 1050 misalkan jadi ke 1500 misalkan. 1500 harga murahnya. Anda dapat gain 44%. Jadi mau harganya stabil ya, dari saya ngerekam video ini 1050 sampai nanti Agustus 1050 terus gitu ya. Itu Anda udah kira-kira dapat dividennya 32% kalau dengan asumsi laba berkurang 25%.
Tapi itu tadi mungkin terlalu indah, saya balikin lagi. Jikalau labanya turun 91%, maka dividennya aja Anda udah dapat 16%. Oh, ini saya balikin 50% deh. Dividennya Anda dapat 15%, resikonya 26%. Nah, saya balikin nih ke Anda. Dapat yang agak hampir pastinya 15% dari dividennya doang. Belum dari kalau harganya naik, ya capital gainnya ada 3 pilihan nih, siapa tahu ada yang tercapai ya ke depannya. Dengan potensi resiko turun harga 26% dari harga sekarang, ini layak nggak bagi Anda? Kalau Anda layak ya silakan masuk, kalau enggak ya di skip aja gitu ya. Sebagai penutup, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest yang fundamentalnya mewah. MEDC ini fundamentalnya mewah. Anda bisa nonton part 1 kenapa saya bilang fundamentalnya mewah. Terus valuasinya juga masih murah. MEDC ini valuasinya masih murah. Anda bisa tonton video part 1, di situ saya bahas juga. Dan prospek yang cerah ya untuk 3 saham yang layak invest yang 3-3-nya checklist. Anda bisa akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.